rumahnya, kakaknya yang ngangkat. Iya bener. Akhirnya kan udah ada di rumah, langsung lah gue OTW ke sana, jam 3 langsung gue OTW ke rumahnya. Dengan gue ngerasa, ya sumpah gue ngeliat kagetnya itu karena posisi kerudung yang dia pinjam sama gue itu bang, kerudung putih yang dia pinjam sama gue ada di nutupin badannya sama mukanya, ya kan gue kaget. Gue buka, gue lihat mukanya dia, ya kan, dengan lebam di kepalanya itu yang kayak katanya sih kata dokter itu darahnya itu nggak keluar. Jadi itu dari hidung tuh masih keluar darah bang, nggak berhenti itu dari hidung, ya kan. Gue di hati gue semua bisik kata-kata kali diikutinya, ya Allah. Bener gue nggak nyangka kalau lu bakal kayak gini, bener, sumpah. Gue kalau taunya begini nggak mungkin gue ngelakuin apa yang gue harus lakuin. Gue pasti gue bakal jemput lu. Karena kan terpaksa dia ngomong sama gue, dia hamil, ya kan. Gue kaget, hah serius gue begitu kan. Iya pak, gue bilang, siapa yang ngakuin ini, siapa mainnya ini, gue bilang gitu kan. Kesini dia cerita, ya lu ngomong sama gue, mau bagaimanapun gue harus tahu, ya kan. Nanti kalau ada apa-apa gue nggak mau disalahin dong, gue bilang gitu kan. Dia kak, sebenarnya sih masalah gue sih bukan di tongkrongan gue atau di tongkrongan lu. Masalah gue itu ya sebenarnya ada di rumah gue sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Dimensi Mistik bareng gue Aris. Dan di video kali ini seperti biasa gue udah kehadiran seorang narasumber yang ingin berbagi kisah sedih sekaligus horornya nih yang dialami sama narasumber gue ini pada tahun 2010, di mana sahabatnya ini meninggal dunia saat menuju ke puncak, yaitu kecelakaan tunggal. Dan sahabatnya ini juga mengalami kekerasan asusila nih dari ayah kandungnya sendiri. Dan seperti apa kisah yang dialami sama narasumber gue kali ini, langsung aja kita simak atau sapa narasumbernya. Halo, assalamualaikum Kak Vera. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Kak Vera udah mau datang nih ke Dimensi Mistik untuk menceritakan pengalaman horor yang Kakak alami ya. Siap. Ini ada horor, ada juga kisah tragis nih ya, yang Kakak alami di tahun 2010 nih. Betul. Dan katanya temennya ini mengalami kecelakaan tunggal saat ke puncaknya. Iya, sih sebenarnya gimana ya bang ya, di saat kecelakaan itu memang sih bedanya kita kan berdua itu beda satu tongkrongan. Iya. Ya dulunya memang dia deket sama saya, kebetulan pas kejadian itu dia nongkrongnya beda sama kita. Nah jadi pas dia sebelum kecelakaan itu, ya dia sempet datang ke tempat gua, ke rumah gua ya kan, minta nongkrong sih sama gua pada saat itu. Cuman memang saat malamnya tiba itu malam minggu ya kan, gue nggak jemput dia, kesalahannya di situ doang sih. Akhirnya dia nongkrong sama temennya yang lain. Karena beda gengnya. Gue nggak tahu sih pada saat itu dia lagi nungguin gue. Cuman ya gue nggak bisa ngabarin dia, dan juga dia nggak tahu kalau gue udah jalan, ya kan. Ikutlah dia tongkrongan sama temennya. Nah, udah ibaratnya tuh, dan mau jalan dari rumahnya tuh, tiba-tiba tuh dia berdua itu ya udah hantem lah kayak trotoar gitu kan jalan. Cuman yang sama dia bawa itu pergi. Jadi kawan gue yang meninggal di tempat. Jadi si yang bisa kita bilang ini si M yang meninggal di tempat. Iya. Cuman kejadian itu yang bawa dia itu pergi. Jadi yang nolongin yang nolongin itu tuh dari lingkungan situ aja. Bawalah ya, tahu pas bawa di rumah sakit, ya kan ada identitasnya gini. Gue juga dikabarin tuh tengah malam gue balik dari puncak jam 2. Gue dikabarin sama temen gue, katanya si M kecelakaan. Gue kayak gak percaya, ya kan. Langsung gue kaget, gue tanya nih ke rumahnya, ya kan bener apa enggaknya. Gak tau bener kan, langsung shock gue. Tapi dari setelah kejadian itu ternyata Kak Vera ini didatengin terus ya sama arwah almarhumah si M ini ya. Tapi nanti boleh mungkin kita lanjut di ceritanya kayaknya.
Nah, tadi kalian udah dengar sendiri nih gimana kisah-kisah atau cerita pendek dari Kak Vera barusan. Gue harap kalian nonton cerita Kak Vera dari awal sampai akhir, jangan ada yang skip, biar kalian nggak gagal paham sama ceritanya. Dan sebelumnya gue juga mau ngingetin dulu buat kalian, kalau kalian punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic mau jadi narasumber langsung di Dimensi Mistik seperti Kak Vera kali ini, kalian bisa banget langsung aja DM ke Instagram Dimensi Mistik atau bisa kirim cerita kalian ke email Dimensi Mistik. Nanti biar mempermudah, semua linknya gue cantumin di kolom deskripsi. Pastinya terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar gue makin semangat menghadirkan narasumber-narasumber yang punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami sama Kak Vera kali ini. Gue rasa cukup, gak usah banyak berbahasa basi, langsung aja kita petik ceritanya. Ya Kak Vera, boleh dimulai nih, gimana awal mula ceritanya? Ya jadi gini bang, dulu kan gue sama dia tuh kan kayak adik kakak lah di tongkrongan lah, cuma beda kita satu kelas aja, ya kan. Dia di bawah gue di atasnya. Gue lulus, dia belum lulus waktu itu. Nah di saat itu tuh kita nongkrong bareng. Awal-awal oke, kesini di gua dia sekolah juga masih normal, ya kan, masih normal. Pas kesini ada perubahan, dia ya sering bolosnya tuh kalau ke rumah gua, ya kan. Gua tanya ada apa, dia nggak mau cerita tentang masalah dia. Nah kesini nih, akhirnya kan dia gua pancing kena juga kan dia. Lu kenapa sih, ya kan, sekarang udah banyak berubah, ya kan, kenapa sih lu nggak mau sekolah, gua bilang gitu kan. Gue udah males sekolah, katanya. Emang apa, masalah apa sih, saya bilang gitu kan. Enggak, gue masa aja ngapain sih gue sekolah lagi kak, lagi gue ngapain, nggak ada urusan. Kalau misalnya gue jadi sukses juga nggak ada untungnya, ya kan, diri gue udah hancur, maksudnya kan saya kata gitu. Ya ngapa nih, ya kan, ngomong apa kalau ada masalah, saya bilang gitu. Gue takut kak, ngomong gitu. Apaan, ya kan, sekiranya memang ada yang bisa gue bantu. Ya kan terpaksa dia ngomong sama gue, dia hamil. Gue kaget. Hah? Serius? Gue bilang gitu kan. Iya kak, gue bilang gitu. Siapa yang ngelakuin? Lu sama siapa mainnya? Gini, gue bilang gitu kan. Memang pada saat itu kan dia nongkrong sama gue, sama yang lain nongkrongnya kan, gue nggak tahu ya kan apa yang dia lakuin, gue nggak paham kan. Kesini dia cerita ya lah. Lu ngomong sama gue, mau bagaimanapun gue harus tahu, ya kan. Nanti kalau ada apa-apa, gue nggak mau disalahin dong, gue bilang gitu kan sama dia. Ya kak, sebenarnya sih masalah gue sih bukan di tongkrongan gue atau di tongkrongan lu. Masalah gue itu ya sebenarnya ada di rumah gue sendiri, dia bilang gitu. Maksudnya apaan nih, ya kan. Dia cerita sambil nangis, ya kan. Bokap gue kak, gitu. Ah serius lu, nih? Iya, ya kan. Selama ini gue nutupin, ya kan. Akhirnya gue udah kejadian kayak gini, gue udah hamil, gue bingung. Gue mau sekolah lagi nerusin juga gue bingung. Buat apa lagi gue ke sekolah yang bener, ya kan, kalau diri gue aja udah hancur, dia bilang gitu. Terus gimana, ya kan, kok lu bisa? Ya habis bokap gue ngancem gue begini, katanya kalau misalnya gue nggak nurutin dia bakalan cerai sama istrinya yang ini. Padahal gue udah sayang sama kakak gue, sama nyokapnya yang tiri, ya kan. Jadi kayak diancem nih siapa? Iya, dia nggak mau, ibarat kata tuh keluarganya dia itu hancur lagi kayak dulu. Iya, ya kan. Akhirnya gue gue lakuin kak, sampai berapa kali bokap gue ngelakuin, ya akhirnya gue hamil, ya kan. Tolol, ya kan, nggak perlu baru ngomong, ya kan. Gue kaget, ya kan, makanya gue bingung kak, harus gimana, ya kan. Kalau gue nggak ngomong, ini anak bagaimana? Udah berapa bulan emangnya? Udah ada kali kan nih 2 mingguan, kata dia gitu. Aduh, saya bingung ya, gue nggak ada pengalaman, ya gue bingung nih. Ya udah lu sabarin aja, gue bilang gitu kan. Kita cari jalan keluarnya. Nah pas nggak ketemu sama gue, telepon lah gue, kak, gue ada pendarahan gini. Waduh, kenapa nih? Dia bilang, wah jangan-jangan anakku keluar, saya bilang gitu ya. Iya sih emang kak, gue dikasih tahu sama temen gue begini. Makan inilah, makan nanas, biar gue juga bisa sekolah lagi, ya kan. Biarin deh diri gue tuh udah hancur deh, biarin, kata dia kan. Ya udah sekarang lu bener-bener istirahat, karena kan kalau kayak gitu kan bener-bener abis total, tenaga juga abis banget dah, ya kan. Dia istirahat. Kesini dia sekolah lagi, main sekolah, nongkrong ke rumah gua, nongkrong lagi. Pas Jumatnya juga dia masih main sama gua, main ke rumah gua. Kak gue main, ya udah lu main aja, nggak jadi masalah gue mah. Yang penting
yang penting lo asik gini-gini, ada apa-apa ngomong sama gue. Hari itu dia nggak sekolah karena dia memang ngerasa masih capek dengan masalah dia yang kemarin habis ibaratnya tuh kalau kata bahasa kita menggugurin lah ya. Benar-benar tenaga dia tuh lagi pengen istirahat lah ya kan. Gue nggak ada masalah, yaudah lu istirahat aja, gue bilang gitu kan. Tiduran nih dia di rumah gue. Jam 4 dia bangun, Kak katanya, kerudungan lu bagus nih ya bang. Iya, kenapa emang katanya? Dia coba-cobain dia kerudungan gue semua, kerudungan panjang dia pakai. Kak ini gue pinjem ya, warna putih. Buat apaan sih? Gue bilang gitu. Entah buat ngaji di rumah gue, ya kan. Emang ada pengajian? Iya, entah ada pengajian. Ya udah, gue pakai aja, ya kan. Yang mana? Yang putih, sama ini yang hitam, ya kan satu sama, motifnya sama. Nah itu yang satu buat siapa? Gue bilang gitu. Buat kakak gue, katanya gitu. Di saat itu juga gue memang belum pernah kenal kakaknya. Cuman dari dia aja gitu cerita ya, ini nih belum pernah ketemu, cuman dari dia doang. Kakak gue begini baik lah ini ya kan. Ya udah nggak apa-apa gue bilang gitu. Gue tanpa ada pikiran ada apa ya udah nongkrong pergi ngaji. Masa gue nggak kasih kan? Gue kasih lah. Pas itu ya kan habis dia pinjam kerudungan sama gue, ngomong udah ngaco lah, udah macem-macem. Kak besok mami dulu mau kemana? Ya kan? Kemana ya? Gue nggak tahu lah, gue bilang gitu ya. Biasa lah nongkrong biasa aja, gue bilang gitu. Gue mau dong sama lu, jemput gue ya. Gue pokoknya pengen nongkrong sama lu. Gue nggak mau sama yang lain. Ya kan? Pokoknya gue nungguin lu. Ya gue kagak tahu gue mau kemana. Ya kan? Kalau misalnya ada motor ada apa ya gue jemput. Ya kan? Gue juga belum ada ketahuan mau apa. Gue bilang gitu. Ya pokoknya lu mau kemana? Pokoknya jemput gue. Gue pasti nungguin lu. Udah tuh. Nah ya dah, gue bilang nanti kita lihat aja ya. Pas hari Sabtunya tuh gue pergi dah nih malamnya. Lu mau kemana? Gue bilang gitu. Gak kemana-mana bang, gue bilang gitu kan. Yuk ikut ke puncak, ayo. Ya kan dia bawa mobil ya tuh. Jadi gue pergi. Kan gue bilang sama temen gue, boleh gak nih ngajak teman? Enggak ah, ya kan gue maunya malu aja nih, ada urusan ya kan jalan. Yaudah yuk, ya kan gue pergi dah. Itu di pikiran gue sih ya kan, temen gue gimana ya si M, gue bilang gitu, dia pengen banget main sama gue ya kan, tapi gue gimana ya, ini temen gue nggak boleh ya kan. Udah gue pikiran gue tuh selalu ke dia, jalan tuh kayak bayangan gue tuh di dalam mobil yuk aneh aja gitu, sepanjang jalan aneh. Gue kayak ada yang ngikutin gue di belakang, tapi tuh hayalan gue siapa sih ya kan. Sampai di ujung puncak pun lagi kita ngopi aja, gue ngerasa gue kaget di samping gue itu, nggak salah ini, kok ada dia sih temen gue ngerasa tuh temen gue tuh si M itu ada di samping gue, tapi gue nggak berani untuk negor, takut salah ya kan. Gue bilang gitu, cuman di hati gue berkata masa iya sih temen gue, sampai gue kaget, masa si M ikut gue sih, gue bilang gitu kan. Tapi si M ini di penglihatan Kak Vera diem aja nih? Diem aja, dia kayak duduk aja nih kan, kayak bangku panjang gitu kan bang. Dia duduk, gue duduk ya kan. Teman gue ada di sebelah sana pakai bangku kecil satu kan. Nah kebetulan temen gue nggak tahu dia bentuk si M itu mukanya bagaimana. Jadi dia biasa aja kan, nggak kenal lah gitu ya. Sebenarnya kan gue tahu. Nah, masa si M ikut gue sih katanya. Cuman dia diem aja kayak gitu, kayak diem aja, kayak aneh menurut gue. Gue diem. Udah yuk bang, gue bilang balik yuk, kayak perasaan gue kagak enak aja nih, gue bilang gitu. Emang apa sih? Nggak tahu gue bilang gitu kan. Udah yuk balik aja yuk. Udah nih, iya udah yuk balik deh tuh gue. Jalan deh tuh jam 12 balik, 1:30, 1:30 sampai jam 2:30 lah, jam 2 jam 2:30 lah gue nyampe. Itu gue nggak langsung balik bang. Gue nongkrong aja ya kan. Gue nggak bisa balik bang. Gue bilang, lu mau kemana? Gue mau ke tempat nongkrongan gue dulu nih, gue bilang gitu kan. Nggak apa-apa gue bilang gitu. Pas sampai tongkrongan tempat anak gue ya kan, anak-anak gue tuh anak motor semua, langsung gue kaget dikabarin, lu dapat kabar nggak? Apaan nih? Gitu gue bilang gitu. Si M kan kecelakaan. Serius? Gue bilang gitu. Kata siapa lu? Gue kata anak-anak yang di sana ya kan. Serius ya? Terus gue telepon dulu, gue mastiin dulu nih bener apa enggak ya kan. Soalnya masih simpang siur kan, antara iya atau enggak. Semua perasaan gue tuh kayaknya, soalnya emang gue aneh nih, dari tadi tuh gue berangkat pergi ke puncak tuh kayak seakan-akan si M itu ada sama gue mulu gitu. Bayangan gue tuh sama dia, apa karena dia pengen ngikut jadi gue kayak halusinasi lah apalah, gue bilang gitu kan.
Ya kan gue telepon nih ke rumahnya, kakaknya ya kan ngangkat. Iya bener. Akhirnya kan udah ada di rumah, langsung lah gue OTW ke sana jam 3 langsung gue OTW ke rumahnya. Dengan gue ngerasa, ya, sumpah gue ngeliat kagetnya itu karena posisi kerudung yang dia pinjam sama gue itu bang, kerudung putih yang dia pinjam sama gue ada di nutupin badannya sama mukanya, ya kan gue kaget. Gue buka, gue lihat mukanya dia, ya kan dengan lebam di palanya itu yang kayak katanya sih kata dokter itu darahnya itu nggak keluar, jadi itu dari hidung itu masih keluar darah bang, nggak berhenti itu dari hidung, ya kan. Gue di hati gue cuma bisik kata-kata di kupingnya, ya Allah, bener gue nggak nyangka kalau lu bakal kayak gini, bener, sumpah. Gue kalau taunya begini nggak mungkin gue ngelakuin apa yang gue harus lakuin. Gue pasti gue bakal jemput lu. Gue ngerasa kayak saat itu tuh gue bener-bener kayak seakan-akan gue yang bunuh dia gitu. Jadi Vera sangat bersalah. Iya bener, salah banget, gue bersalah banget. Gue sampai nangis di air mata gue tuh di mukanya dia. Gue ngeliat raut bulu mukanya dia tuh kayak, nah pas saat gue cium dia tuh buka kepalanya, gue bisikin telinganya dia, gue minta maaf dengan apa yang gue pernah lakuin sama dia. Dia tuh ngerasa dia ada di sampingnya dia ngeliatin gue dengan air mata yang kayaknya masih ada beban yang menurut gue tuh dia belum ungkapin, yang seharusnya dia tuh pengen masih hidup, pengen ada yang dia berlahan-lahan dia ungkapin dengan keluarganya, tapi dia belum siap dengan keadaannya dia. Kayaknya gue tuh ngeliat ya Allah ini kesalahan gue. Nah pas saat itu tuh kakaknya manggil gue, yang namanya Vera mana ya kan. Gue kaget, ya kan, saya kak, gue bilang gitu. Panggillah gue sama kakaknya, ya kan. Ini kakak mau cerita, sini ngobrol dulu. Gue diajak di dapur, ya kan, ngobrol. Habis gue minta maaf sama temen gue itu, gue ngobrol sama kakaknya. Kata kakaknya, si M banyak cerita tentang kamu, Vera. Katanya Vera itu, ya kan, udah kayak kakak sendiri, ya kan, apa yang dia lakuin, dia sering cerita, dia dapet saran, begini-gini. Selama dia waktu itu lagi masih hidup, sering main ke rumah Vera itu, dia ngomong apa. Gue sampai bingung harus ngomong apa pada saat itu sama kakaknya. Bingung banget, ya kan. Gue harus gimana ya, gue bilang gitu, ya kan. Gue ngeliat dia, di hati gue berkata, seakan-akan gue main kotak batin namanya. Gue harus ngomong apa, gue harus ngatain apa, harus bicara apa, gue cerita apa gue semua ceritain semua kenyataannya, gue bilang gitu kan. Dia bilang gitu, dia cuma senyum dengan air mata, dia senyum aja. Udah, dia ngizinin gue untuk cerita. Gue cerita sama kakaknya, bener kak, kemarin dia nggak sekolah gini-gini. Gue bilang sering bolos, ya kan, nggak konsen dia untuk kerja, apa sih ke sekolah, berangkat juga ini dia udah nggak mood lah, ya kan. Gue sering ngomelin dia, kenapa, ada apa. Ternyata ya dia masalahnya dia itu ya ada di rumah. Gue bilang gitu, masalah apaan? Kan selama ini dia di rumah itu nggak ada masalah apa-apa, kita sayang sama dia. Ya memang kak, dia juga ngomong, kakak tuh walaupun kakak tiri tuh tapi sayang, ya kan. Gue bilang, ibu tiri juga pada sayang, tapi bukannya masalah itu kak. Tapi sebelum kejadian itu dia hamil kak, gue bilang gitu. Kaget kakaknya, masa sih katanya, dari siapa yang ngelakuin, ya kan. Katanya si bapaknya kak. Gue kaget, ya kan. Kakaknya pun kaget, ya kan. Serius? Ya kak, gue juga semuanya gimana ya kak, dia udah nggak ada kan, gue juga bingung. Kepercayaan gue juga gue nggak tahu bener apa enggaknya, karena hanya gue doang yang tahu sama dia. Tadinya gue nggak mau cerita, karena memang dari dulu tuh dia menutupi kisahnya dia itu, karena dia takut. Satu kak, dia nggak mau rumah tangganya bapaknya sama ibu kakak tuh hancur untuk yang kedua kali. Karena dia udah ngerasa nyaman sama kakak, ya kan, karena kakak tuh walaupun kakak tiri tuh dia sayang. Ibu tiri pun kayak ibu kandung, dia makanya dia menghargai itu semua, makanya dia korbanin dirinya dia tuh ya kayak gitu. Emang kenapa katanya? Ya habis bapaknya tuh selalu ngancam dia kalau misalnya nggak ngelakuin apa yang dia suruh tuh, ya dia bakalan kayak gitu, bakalan nyerain ibu sama kakak, suruh pergi lah apalah. Dia nggak mau, iya gitu ya? Ancamannya seperti itu, dia nggak mau karena dia udah sayang. Aku juga saat itu akhirnya juga merasa bersalah, nggak tahu harus bilang apa, mau bantu apa. Nah
Kebetulan nggak lama seminggu kejadian dia hamil, dia ngabarin katanya, tahu dia udah digugurin, ada keluar darah lah, apalah, ciri-cirinya kayak gini. Aku pun juga nggak tahu dia dari siapa. Aku bilang, ya kan lu dari siapa kayak gini. Dia katanya minum obat lah, apalah, ya kan dia berusaha untuk ngilangin kandungannya dia dengan cara apapun. Jadi dari pihak keluarga benar-benar ditutupin sama si almarhum. Iya, betul. Dia benar-benar tuh saat itu Kak, dia nggak mau keluarganya itu hancur. Dan dia cuma cerita sama gue doang Kak. Itu sebelum kejadian dia kecelakaan. Ya kan, itu kejadian kecelakaan aja kan dia baru seminggu ngalamin pendarahan buat ngeluarin bayinya. Akhirnya terakhir dia mau nongkrong sama gue Kak, dia nggak mau. Ya kan, akhirnya gue nggak jemput dia. Itulah kesalahan gue Kak. Dia, kakaknya juga shock. Ya kan, apa yang harus dia lakuin juga kakaknya bingung. Kalau harus melapor juga bingung, nggak ada barang bukti. Sedangkan yang diamin itu udah nggak ada gitu kan. Cuman ibaratnya tuh cuman omong kosong dari gua sama kakaknya, nggak mungkin kan. Disitulah Kak aku ngerasa bersalah. Akhirnya kan pas itu dia minta nongkrong sama gua nggak jemput. Nah kesalahan gua di situ Kak, dia malah pergi sama orang yang gua nggak tahu siapa ya kan, karena tongkrongan gua sama dia tuh beda. Yang akhirnya jadilah kayak gini Kak, gua bilang gitu. Dia bener-bener gila, gua kayak ngerasa kayak gue yang bunuh dia aja gitu, bener-bener sumpah ya. Gue bilang gitu deh. Kakaknya juga ngeliat pas gue ceritain kayak gitu juga kakaknya kaget, tanpa ngeliat bokapnya itu gila, itu udah panas ibaratnya tuh udah mau marah, tapi gue tahan ya kan. Kak percuma Kak, CM itu udah enak lah, gue bilang gitu. Udah ibaratnya udah tenang, udah nggak ada beban lagi. Itu mungkin yang terbaik buat dia saat ini, walaupun jalannya itu beda. Dia pun gue ngeliat CM itu posisinya memang masih ada di situ dengan raut yang kata kasarnya dengan air mata yang menangis, tapi dia senyum. Kak Vera masih ngeliat sosok si almarhum M ini nih? Sampai saat ini pun dia masih ada di diri gue lah. Gue ngerasa tuh ada. Setiap gue kesusahan atau apa, dia selalu merasa gue ada. Sampai saat ini? Iya, sampai saat ini. Karena menurut gue tuh dia itu gue, karena udah kayak adik kandung aja lah. Apa yang dia rasain, gue ibaratnya tuh menjadi dia jadi orang yang lebih baik, gue arahin. Tapi semang karena jalannya itu beda, ya kan. Jadi gue udah telat untuk merubah dia. Yang satu ya gue jalannya yaitu di saat dia pengen sama gue nggak mau. Akhirnya kejadian lagi begini. Ya benar-benar tuh menurut gue tuh fatal lah yang gue lakuin itu tuh. Menurutnya kayak seakan-akan gue aja yang bunuh dia. Sampai pokoknya sesuatu itu memang datangnya belakangan ya Bang. Bener, gue kalau misalnya bisa tahu dengan kehidupan gue di kedepannya, mungkin gue udah tahan bisa itu semua lagi. Iya, nggak mungkin gue nggak kayak gini dan nggak. Sampai saat ini dia masih selalu ada nolongin gue di saat gue susah. Gue lagi berkata lagi ada hal-hal yang menurut gue itu bahaya, dia selalu nolongin gue. Karena yang apa yang gue rasain tuh selalu ada dia gitu. Pokoknya ya kejadiannya ya gitu. Di saat gue nih lagi ada hal yang ibaratnya tuh peristiwa yang menurut gue tuh fatal. Saat gue jalan-jalan ya Bang, satu hal itu yang gue menurut gue yang gue nggak bisa lupa ya kan. Memang kan gue kan orangnya nggak bisa berenang, sama air tuh takut. Gue sih main cuma di pinggir Bang, gue di pinggir, gue main. Tiba-tiba tuh, totonya gue di tengah. Ombak. Iya, ke bawah ombak ya kan. Cuman gue nggak tahu itu ya kan. Totonya gue tanpa gue tahu, gue udah ngap-ngapan lah di tengah-tengah gitu. Cuman tangan udah begini, gue minta tolong ya kan, minta tolong. Tapi nggak ada yang respon. Mata gue udah rasa kayak udah usik, gue mati nih, gue mati. Tapi ambangannya itu tuh gue berbayang tuh ada dia, ada si M itu yang nolongin gue. Ayo pegangan gue ya kan, dia megang gue tuh kayak bawa gue ke pinggir. Bener itu Bang, gue celentang aja di pinggir. Gue kata, lu nolongin gue gue gitu cuman dalam hati doang itu, tanpa ada wujudnya lagi tuh. Pas di pinggiran itu udah nggak kelihatan wujud dia. Cuman di saat gue lagi kelelep itu tuh dia ada bayangannya, jelas ya kan. Ini lo gue bilang gitu kan.
antara percaya nggak percaya ya kan, tapi memang nyatanya tuh dia yang nolongin gue saat itu, benar dah, sumpah. Dia selalu ada sampai saat ini juga. Kejadian itu juga gini bang, kan dia pergi sama anak tongkrongan cowok lah, gue juga nggak tahu siapa. Itu pun kejadiannya itu kan memang lagi dia kecelakaannya itu dia sendiri, yang meninggal di situ sendiri, sedangkan yang bawa dia itu pergi, nggak ketahuan kita bang. Nah di saat gue nongkrong itu anak yang bawa temen gue itu marahin gue, cari gue, nyari gue, dia cuma nyampein pesan doang, karena dia selama si M meninggal itu dia tuh nggak merasa bersalah, dia lari ke sana ke sini, pas dihantuin sama si M baru dicari-cari gue, ya kan? Diteror lah ya. Iya diteror lah dia tuh, masa diteror ya kan, cari gue ketemu lah, dia ceritain apa yang dia rasain pada saat itu. Ya dia cerita sama gue, kak lu yang namanya Vera ya kan, ya lu siapa, gue bilang gitu. Gue yang malam minggu bawa si M yang kecelakaan sama si M. Iya dia ngaku. Hah? Ah lu gila, kenapa teman gue bisa kayak gitu? Gue bilang, gue marah dong, ya kan? Ya kak ini kesalahan gue kak, gue minta maaf kak, gue minta maaf, tapi jangan dilaporin polisi ya, kata dia gitu. Emang kenapa? Emang dia gue paksa, ya kan, gue paksa. Maksudnya dia kan lagi nongkrong, lagi nungguin gue, nggak tahu dia nungguin siapa di gang, ya kan? Tiba-tiba gue ke rumahnya dia nggak mau, ya kan? Dia bilang katanya lagi nungguin lo, gue mau nungguin kakak gue. Pokoknya gue mau nungguin kakak gue, udah nggak usah, yuk ikut sama gue, ya kan? Memang tuh temennya itu mabok posisinya bang. Ya ikut dah tuh dia ya kan, nggak, karena dia ada keributan gitu, takut kedengeran nama apa sih kakaknya apa ibunya, dia takut ya kan. Akhirnya dia pergi dah tuh naik motor berdua sama temennya. Nah pas naik motor dia bilang si M ini, udah gue nggak mau ikut ya kan, turunin gue di sini, dia bilang gitu kak sama gue ya kan. Gue nggak konsen kak ya kan, kalau misalnya lu nggak turunin gue, dia ngancam-ngancam gue bakalan loncat. Nah pas diloncat itu yang bawa kendaraannya itu nggak konsen, nengok dah dia ke belakang, takut si M ini loncat. Nah dia nggak konsen, ngeliat ke belakang, ya udah langsung nabrak trotoar yang pinggir buat biasa orang-orang pada duduk ya kan. Dia ngontal palanya, jadi tuh palanya itu kena trotoar itu. Jadi yang bawa mah bang nggak luka apa-apa, nggak luka sama sekali. Ibarat kata tuh luka cacat kayak ibarat kata tuh palanya kenapa, apa kakinya kesleo apa enggak. Selamat aja. Iya selamat. Orang dia sempat bawa itu motor pergi, ninggalin teman saya di situ. Ya kan, karena dia takut ke bawa-bawa inilah ke polisi ya kan, ya makanya dia kabur. Lu gila, temen gue ditinggal begitu aja, bukan lu bawa berobat lah apa ke rumah sakit ya kan, gara-gara lu nih ya kan, temen gue udah nggak ada, siapa yang mau disalahin? Gue bilang gitu sama dia. Iya kak, gue minta maaf, kesalahan gue semua, ini semua gara-gara gue paksa dia ya kan, gini yang katanya dia nungguin lu mau apa lagi ini, dia bilang gitu. Gila lu salah lu ya kan. Kalau dia bilang udah lagi nungguin gue, udah biarin aja. Coba kalau lu nggak paksa dia, teman gue nggak bakalan kayak gini. Bener, gue sumpah ya kan, demi Allah ya kan. Gue sampai di saat kayak gitu tuh, udah tuh makin ketahuan. Makin ketahuan tuh kata kasarnya gini bang. Dari mana dia awalnya meninggal jadi ketahuan. Sebenarnya kan dari ujungnya tuh karena dia apa sih nggak banyak masalah di keluarganya dia. Jadi bebannya dia itu udah kacau. Yang gue lihat ya kan sampai gue bilang, kenapa sih lu nggak mau sekolah? Udah dasarnya itu anak udah dia buang, udah nggak hamil lagi, udah lu sekolah. Terus dia cuma bilang sama gue, kak ngapain sih gue sekolah kak tinggi ya kan, diri gue itu udah hancur, diri gue udah putus asa ya kan. Orang apa sih buka kandung gue aja bikin gue kayak gini ya kan. Terus gue buat apaan ya kan, sekolah tinggi-tinggi terus gue bikin dia bahagia dengan ijazah gue, tapi dia bikin hancur diri gue sampai saat ini. Gue bilang gitu, gue selalu bimbing dia untuk lebih baik. Ya udah, lu yakin aja, itu kan ijazah lulusnya lu itu kan buat kepribadian lu, buat lu nanti. Kalau yang udah ya udah ya kan, udah jangan lu pikirin sampai dia berpikir gini bang, kira-kira nanti gue laku nggak sih ya, nanti kira-kira gue ada jodoh lagi nggak sih ya, ada yang mau nggak sih ya cowok kalau misalnya udah tahu gue pernah begini, dia bilang gitu, udah pernah apa sih
udah nggak perawan lagi, kalau bahasa kita kan gitu ya bang. Dulu mah memang ibarat kata gue tuh kayak orang sosok paham kayak gitu, tanpa gue pede ya kan, gue cuman dia itu dia bangkit gitu, dia yakin, dia percaya kalau dia itu sebenarnya masih bisa untuk maju ke depan ya kan. Bukannya berarti tuh gara-gara hal itu tuh dia langsung lepas. Maksud gue tuh udah lihat sekolah, akhirnya Allah juga kehendak lain ya kan. Pas kejadian itu akhirnya udah anaknya udah kebuang, dia otaknya udah kacau, akhirnya dia pengen nongkrong ke sana ke sini, ya akhirnya meninggal juga lah. Juga ya? Iya, gratis banget lah sumpah. Cara kayak gitu Ya cuman caranya luar biasa. Ya sebenarnya gini bang, pas kejadian teman gue itu udah nggak ada, sebenarnya tuh sampai saat ini kan dia masih kayak ngerasa ngelindungin gue bang. Seakan-akan kayak menghantui. Iya. Ya sebenarnya sih ya. ngantuinya itu dalam hal bukannya negatif ya. Iya. Dia selalu positif sama gue. Ibarat kata tuh, udah kak, lu tenang. Dimana lu bahaya, ibarat kata tuh, gue selalu ada, ya kan. Kejadian yang saat yang jelas itu memang lagi gue di pantai. Iya. Itu wujudnya bener-bener nyata. Nyata. Ya, yang gue lihat itu tuh bener-bener nyata. Itu dia. Tapi kalau yang lain-lain itu hanya sekelebat. Yang gue gue percaya kalau itu dia. Kalau yang lain-lain ya kan, kayak misal gue pergi nih ke puncak, itu kan gue bawa motor bang, gue bawa motor pergi sama dia nih, sama temen gue. Lu tau nggak, itu ada mobil dari atas itu tuh mobil truk. Gue nggak tahu itu kayak ngerasa oleng, tapi di hembasnya gue itu kayak dikejar jatuh sama ini sahabat gue ini, si M. Tapi posisi gue itu nggak luka apa-apa bang. Itu kayak orang diambang, kayak ditolongin aja gitu, kayak kayak dilempar badan. Iya kayak dilempar aja. Iya. Cuman gue hanya ngelihat sekelibatan putih gitu. Kayak gue ngerasa memang kata gue itu pasti lo. Yang karena gue ngerasa lu terus yang nolongin gue. Itu gue kalau misalnya nggak dibawa sama dia saat itu, gue nggak tahu itu mati gue sama truk gitu depan. Jadi tuh mobil dari turunan, kan namanya tikungan begini nih, tikung ya kan. Jadi gue tuh nggak terlalu ngambil kanan. Pas gue tikung itu gue terlalu ngambil kanan. Nah itu motor gue udah sempet habis kena serempet. Jadi badan gue itu kayak orang yang bawa. Kayak terpental. Iya, gitu. Mental itu kayak orang nggak luka apa-apa bang. Kayak gue kayak ditiup angin, kayak ditenteng sama gue lihat tuh kayak warna putih lah, lagi sekelebat gitu kan. Set, ya kan. Itu pasti lo, ya kan. Gue bilang itu lu, yakin ya gue, karena gue ngeliat tuh putih ya kan. Gue nggak tahu kalau misalnya bukannya lu tuh gue udah mati kali ya kan. Karena gue yakin sama diri gue sendiri ya kan. Ya itulah, karena yang apa yang lu bilang waktu itu, yang gue secara gue batin sama dia ya kan, kemanapun gue selalu jagain lu. Yang dia bilang gitu. Jadi kayak ada orang yang ngeliat gue tuh kayak lu bawa temen ya gitu, dia bilang gitu. Enggak gue bilang itu. Tapi di belakang gue tuh ada yang suka ngeliat, lu bawa temen. Dia selalu di belakang gue. Iya, dampingin gue. Kalau sebutan apa ya namanya kalau sekarang ya, kayak kodam apa ya gitu. Padahal cuma temen-temen aneh doang yang jagain gue, bilang gitu. Enggak, gue sendiri bang ya kan. Enggak, itu temen lu tuh, lu ajak ya kan. Mana sih, dia bilang kirinya gini. Astagfirullahaladzim, gue langsung, itu temen gue yang udah gak ada bang ya kan. Gue bilang gitu. Serius apa? Iya, itu temen gue udah gak ada ya kan. Jadi dia ngikutin. Iya bang, memang dia selalu dampingin gue juga gak tahu. Pokoknya setiap gue kesusahan selalu ada dia. Gue kecelakaan, itu dia yang nolongin gue. Nah terus ya kan, pas di saat gue pergi nih bang, itu gue kan main ke puncak ya kan. Itu kan memang ada air terjun. Jadi air terjun itu kan kalau ke sana kan itu kan kayak ada dalam kan. Iya. Tengah-tengah dalam. Nah, gue ngerasa tuh kayak ada yang manggil gue di situ. Ayo ke sini, cepetan ke sini, sini kayak gue ditarik aja gitu. Padahal gue kan kalau sama air yang main ke dalaman itu gue paling takut, ya kan? Paling takut. Kalau kata teman gue tuh yang hidup ikut sama gue, lu jangan sana Per, ya kan? Soalnya di situ rawan, kata dia gitu. Emang apa? Kayak ada yang suka manggil-manggil, ya mancing-mancing lah gitu ya kan, gue bilang gitu. Oh yakin,
Ya, tapi pikiran gue tuh kayak bercabang bang. Ayo sini gue bilang gitu. Gue ngikut tuh bang. Gue ngikutin. Ya gue sih jalan aja nih biasa. Jalan tuh ya kan. Masih bebatuan, masih cetek lah menurut gue. Masih segini lah menurut gue ya kan. Masih gak terlalu dalam. Pas di tengah-tengah udah kelelep aja gue bang. Jadi tuh kalau dari hantu dia tuh yang manggil-manggil gue. Sama temen gue tuh narik gue bang. Tuh dia berusaha narik gue. Jadi kan kayak gue kayak. Almarhumah M ini. Iya si M itu kayak narik gue. Jangan gitu. Sambil dia natap gitu. Apaan sih katanya. Ayo cepetan, dia narik gue bang. Ayo cepetan, jangan sampai lewat ibaratnya tuh kayak ada garis alamnya dia tuh kayak ada garis gitu bang, ya kan. Cepetan tarik gue kayak gitu. Gue kaget. Apaan sih katanya. Apa? Gue bilang tarik deh tuh, ya kan. Tanpa dia bahas apa dia ngomong, nggak ngomong dia cuman secara fisik aja dia cuman ibaratnya. Tapi nggak ada suaranya ya. Gitu. Apa sih? Nah itu yang dari sana tuh arah dari depan itu mancing gue terus ya kan. Ayo kesini. Dia tarik gue. Dia bantuin gue. Kenapa sih? Nah temen gue teriak. Ya kan. Ya. Gue sadar tuh langsung. Ya kan gue kaget ya. Astagfirullah. Lu ngapain? Ya gue kayak ada yang bawa. Gue bilang gitu. Gue kayak ada yang bawa aja. Gue suruh naik ke sana. Ayo masuk. Gila lu ya kan. Itu udah dalam banget ya kan. Astagfirullahaladzim ya kan. Emang ya itu udah dalam ya. Pantesan gue kayak ada narik ini ya kan. Alhamdulillah kalau misalnya ya Allah lu kalau misalnya sampai ibarat kata udah melolos ke sana, gue udah nggak tahu deh ya kan. Itu teman gue ya kan yang bawa gue bang. Dia sering kali. Cuman memang wujudnya yang di saat kedua kejadian itu cuman kayak sekelebatan aja. Ya yang cuman yang gue feeling gue tuh cuman ya dia. Feeling gue cuman dia doang. Yang di hati gue kata kasarnya sampai saat ini kalau gue kemana-mana bang dia selalu ada di gue berangkat nih pulang malam kayaknya tuh gue naik motor sendiri tuh kayak berangkat merasa naik motor berdua aja iya ini kita mau gue iya karena memang lagi masih hidupnya gimana ya bang gue ibaratnya tuh udah kayak adik kakak aja apa yang dia cerita sama gue ya kan gue pahami dia juga pahami gue ya kan kayak adik gue sendiri ya kan dia cerita apa aja sama gue jadi dia kayak seakan-akan lu tuh benar kakak gue ya kan? Iya jadi gue ngerasa ya kan memang pas kejadian dia kecelakaan itu kan gue cuma bisik ke dia gue cuma minta maaf ya kan gue minta maaf kalau memang gue punya salah gue mohon maaf semua ini kesalahan gue karena gue salahnya nggak jemput lu ya kan kalau memang gue punya salah lu mau balas gue mau bagaimanapun silakan gue bilang gitu cuma gue minta maaf ya kan bukan maksud gue bagaimana sama lu bener nggak ada maksud apa-apa mungkin dari kata-kata gue kayak gitu dia jadi ngikutin gue kali ya jadi gue bilang kalau memang gue yang salah udah lu terserah lu mau gue apain tapi dengan caranya dia kayak gitu cuma buat jagain gue doang satu mungkin sampai saat ini dia masih belum tenang apa yang dilakuin mungkin kemarin dia selalu datang ada di gue satu mungkin bapaknya belum tenang dengan apa yang dilakuin bapaknya. Iya, karena kelakuan bapaknya itu belum diketahui. Satu yang bikin dia sedih itu di situ. Yang gue baca ya bang, dari karakter dia saat dia meninggal ya kan ketemu sama gue, yang bikin dia nggak tenang sampai saat ini. Ibaratnya tuh ibunya itu nggak tahu kejadiannya itu sebenarnya bapaknya itu bagaimana, ya kan? Karena kan gue berpikir ya Allah, memang ya antara percaya nggak percaya, gila seorang anak kandung dianiaya sama bapak tiri bapak kandung gimana sih ya kan nggak masuk akal dia gue aja percaya nggak percaya aja karena memang temen gue sendiri yang ngomong kayak gitu gue mau gimana ya kan sampai dia nangis sama gue harus bagaimana seandainya waktu itu temen gue nggak bilang nggak usah dilaporin nggak usah ngomong nggak bakalan begini ya kan kalau itu mah gue udah laporin kalau taunya jadinya gini mah iya. Kalau misalnya temen gue masih hidup kan kita untuk melapornya kan gampang bang. Ada saksi. Ya kan. Kalau dia udah nggak ada kan kita juga bingung. Itu dibilangnya gue ibarat tuh cuma omong kosong. Nuduh-nuduh orang yang nggak jelas. Berarti sampai saat ini ayahnya sendiri pun kabur atau gimana nih? Iya kalau ayah. Kalau kejadian. Ya mungkin kalau saat ini waktu yang gue ketemuin tuh terakhir pas 100 hari.
mukanya itu kayak orang bersalah bang, jadi kayak punya ketakutan sendiri. Tapi sempat hadir nih ya? Hadir. Ya? Dia hadir, gue juga sempat ketemu sama bokapnya. Cuman gue ngeliat muka bapaknya itu kesel kan, cuman gue bingung. Nah bapaknya itu mukanya muka orang kayak panik bang, kayak jadi kayak seakan-akan dia itu juga lagi diselimutin sama temen gue ini, dihantui lah, dihantui sampai saat ini. Kalau gue mungkin sih saat ini mah udah mati kali bapaknya. Harapan gue udah mati bang, yakin ya. Yakin. Gitu. Soalnya emang pas satu hari gue ngeliat mukanya aja tuh udah pucet itu dalam rasa kayak ketakutan. Ya, ketakutan gue yakin sih dia juga dihantui sama temen gue sendiri yang udah meninggal. Tapi untuk saat ini yang Kak Vera alami melihat sosok almarhumah M ini nyata banget lagi atau sekelibatan aja? Sekelibatan. Tapi kalau yang sekelibatan yang dua kejadian itu gue sekelibatan. Tapi memang karakter yang wujudnya dia itu, yaitu dia. Tapi hanya nggak nyata kayak wujud kayak manusia waktu gua di laut ya. Cuman yang di saat yang dua kejadian itu bentuk wajahnya sama, cuman nggak lama, cuma set gitu doang. Ya, cuman kejadiannya yang itu gua bilang, ya udah, mungkin ini yang kata-kata gua, menurut gua tuh kalau memang lu nggak terima gua dengan kelakuan gua, ya udah terserah. Lu mau apain gua, lu mau nemenin gua kata kasarnya dengan hal yang negatif mau positif gue terima. Tapi dia berbalik yang positif buat jagain gua. Iya. Dan kejadian ini seminggu sebelumnya memang si almarhumah sempat minta dijemput gitu ya, iya, main ya. Betul. Tapi lagi-lagi kita nggak pernah tahu ya. Betul bang. Gua makanya yang itu yang gua sesalin ya itu. Sampai saat ini aja gue berpikir, mungkin kalau masih hidup lu udah kayak gua, ya kan? Ibarat kata punya anak banyak, ya udah punya keluarga, ya kan. Cuman kehendaknya memang beda, ya kan. Dari kata kasarnya tuh, emang hidup lu tuh bener-bener liku-likunya banyak gitu, ya kan. Peristiwa lu ya mungkin, ya ini bisa buat lu masuk surga lah. Karena kasarnya kalau ya kan gue bener-bener lu masuk surga dari cobaan yang berliku-liku, dari keluarga, dari inilah, itu yang luar biasa. Sampai dia bilang ya kan, buat apa gue sekolah, ya kan lulus ini, kalau diri gue itu dibikin hancur sama orang tua gue sendiri. Gitu sampai putus asa ya kan. Sampai dia bingung ya kan, kenapa pengennya niatnya pengen bunuh diri, tapi saya bilang buat apaan? Sayang diri, iya sayang sama diri lu, ya kan. Yakin aja kita, namanya kehidupan kita ke depannya kan kita nggak tahu. Udah yang udah kita tutup. Kita bangun lagi. Yang penting intinya tuh janin yang ada di diri lo itu udah hilang gitu. Iya. Kita bangkit lagi, kita balik lagi, kita olah lagi bagaimana caranya biar lebih baik. Kalau masalah jodoh kita nggak tahu. Itu udah dari situ aja dia udah ketahuan ya kan. Gue bilang ya udahlah, ya kan. Yang udah. Jangan lo bahas lagi. Tapi dia nanti kalau di saat sendiri dia berubah lagi, kayak nggak percaya diri. Selalu kayak gitu. Kalau dibilangin sama saya tuh iya kak, iya. Nurut aja. Iya nurut aja. Tapi kalau lagi di saat dia kayak sendiri, jadi itu pikirannya udah lagi, berubah lagi. Antara percaya nggak percaya, ya kan? Gua ngapain sih kak? Gua begini kak. Buat apa sih gua lulus begini? Gak ada gunanya. Makanya gue tadinya ya kan, gue saat gue cerita kayak gini aja bang, gue tuh bingung, ya kan? Bertahun-tahun gue simpen ya kan, gue tanpa ada yang tahu, yang tahu cuman gue sama kakaknya kejadian ini kayak ini semua. Sampai gue bilang sama dia, kira-kira gue boleh nggak ceritain masalah lo? Gue bilang pada saat itu ya kan, gue bilang dia cuma senyum. Ya udah, ya kan, dengan dia senyum dia ngasih izin ke gue. Itu bang, itu bertahun-tahun bang gue maksudnya nggak berani untuk cerita tentang dia, cuman gue yang tahu ya kan kisah gue ini. Karena menurut gue tuh kayaknya nggak etis banget bapak kandung tuh ngandelin anak kandung gitu kan, ya nggak masuk akal menurut gue. Sampai gue nggak percaya diri ya kan, harus gimana ya kan, gue harus diam, sampai gue harus minta izin dulu sama dia. Di saat dia ada sama gue, boleh nggak dia ngizinin gue? Ya udah, dasaran ini udah berpuluh tahun ya kan? Baru ini yang gue ceritain gitu. Udah lama juga nih. Lama. Tahun 2010 kejadian ini. Iya.
Ya udah lumayan, hampir lama banget. Iya, hampir 14 tahun lebih lah. Dan mudah-mudahan lagi-lagi di sini kita mendoakan ya Kak, semoga arwah dari almarhumah si M ini betul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan di sisi yang terbaiknya. Amin, amin, amin. Nanti tapi kita bakal lanjut ya Kak di sisi pertanyaan ya. Siap, siap. Jadi memang Kak Vera ini sama si almarhumah si M ini kedekatannya memang sudah layaknya saudara kandung nih adik kakak ya. Padahal bedanya cuma 1 tahun ya. Kakak kelas 3 SMA, dia kelas 2. Betul Bang. Tapi ternyata setelah Kak Vera lulus dari sekolah itu, dia malah jadi intens ya. Lebih main ke rumah terus. Karena dia ngerasa dia tuh udah ngerasa nyaman sama gua. Iya kan, dia merasa udah nyaman sama gua. Orang tua gue juga kayak orang tuanya dia sendiri. Sampai dia sering main ke rumah gue. Ini dia kan tidur apa bareng apa ya Bang. Gue bilang kalau ada apa-apa tuh ngomong. Jangan disembunyiin ya kan. Biar nanti di saat lu ada masalah juga gue tahu apa yang lu lakuin ya kan. Jadi awalnya dia memang nutupin Bang ya kan, dia tutupin. Dia kan main, lu kenapa sih, ada masalah apa sih, lu ngapa sih gak mau sekolah? Enggak, males aja. Cuma alasannya cuma begitu. Kayaknya nih bocah gak masuk akal. Kalau pasti ada sesuatu pasti apa pasti ya kan. Iya, sampai gue bilang ya kan, nih kayaknya dia belum siap nih untuk cerita. Nah besoknya lagi gue pancing lagi ya kan. Akhirnya pas gue pancing kayak gitu, gue ancam kayak gitu, baru dia ngomong. Yang terbuka ya kan. Pokoknya kalau misalnya lu nggak mau terbuka sama gue ya kan, lu buat apa temen sama gue? Mendingan udah lu semua pergi, nggak usah sama gue ya kan. Lu cari yang lain, temen yang lain yang menurut lu lebih terbaik lagi, ya udah. Daripada lu main sama gue tapi lu gak cerita sama gue, nanti kalau ada masalah apa-apa gue gak tahu. Gue bilang gitu sama dia. Baru dia ngomong. Dia ngomong sama gue dah, ini Kak, gue tuh gara-gara gak mau sekolah gara-gara bokap gue ya kan. Udah ngancurin gue, lu tahu gak, saat ini gue hamil. Gue kaget dong ya kan. Sampai percaya gak percaya, lu jangan bohong. Gue bilang begitu. Makanya gue gak semangat buat sekolah ya kan. Buat apa gue sekolah ya kan, tinggi-tinggi, tapi bapak gue juga sendiri yang ngancurin. Dia bilang gitu ya kan. Sampai gue ngambil di posisi cerita temen gue kayak gini Bang. Janganlah, kata kasarnya, selagi berkata tuh kita ngerasa memang punya orang tua bokap kandung ya Bang. Nah, tapi seorang anak perempuan juga kita harus jangan memberikan kebebasan. Walaupun kata kasarnya itu dia ayah kandung dan bapaknya sendiri gitu kan, sama anak perempuan. Nah dari sini tuh kita bisa lihat Bang ya kan, karena satu, antara dia kan memang dia itu kan bukan dari ibu kandung ya, jadi dia untuk ayahnya ini nikah lagi. Iya, nikah lagi. Cuman untuk bercerita dia itu sama ibu yang tiri ini agak ketutup gitu. Karena dia takut terjadi keluarganya ya, sama seperti yang dulu yang pertama kalinya. Makanya dia membebaskan gitu, kata kasarnya begini Bang. Makanya kita sebagai orang tua perempuan ya kan, jangan membebaskan anak perempuan itu ke orang tua laki ya kan, dengan kata kasarnya ya kan, nggak mungkin ya kan. Sesuatu yang nggak mungkin kita nggak tahu kan, itu bisa jadi mungkin. Kenapa ya, namanya manusia itu kan punya nafsunya masing-masing. Kita nggak tahu bakalan jadinya bagaimana. Dari kesimpulan sini gue jadi belajar dari temen gue sendiri. Bisa ngambil hikmahnya lah ya. Betul dari cerita pengalaman yang Kak Vera alami si temennya M ini ya. Iya, makanya gue percaya nggak percaya memang nyatanya tuh temen gue tuh ngalamin. Iya. Nah pas setelah kejadian tabrakan di puncak gitu ya. Iya. Itu dia memang berdua aja nih. Berdua aja Bang. Cowoknya atau temen biasa? Ya, jadi tuh temen deketnya lah. Dikata cowoknya mah bukan, teman tongkrongan dia aja. Cuman memang waktu itu kejadiannya itu tongkrongan kita berbeda Bang. Iya, saya berkata saya di sana, di kampung ini, dia di kampung sana. Cuman memang saya di tongkrongan dia belum ada yang saya kenal. Ya belum saya kenal, cuman saya dengar aja dia nongkrong ini yang sini, ya udah. Yang penting aman, nggak ada apa-apa. Ya tiba-tiba pas kejadian kayak gini, dia nyari saya. Yang bawa dia, dia kan nyari saya, nemuin saya, atau taunya kejadiannya dia kecelakaan gara-gara dia.
Padahal pada malam itu dia sebenarnya nungguin Kak Vera Iya. ya, mau ikut bareng sama Kak Vera di Dia mobil nungguin, itu ya. pokoknya dia pengen nungguin di gang di depan rumahnya dia, depan rumah ya kan. Pokoknya saya nungguin, pokoknya gue nungguin kakak gue dulu, jangan ajak gue gini. Dia sampai ngomong sama temennya itu, sampai dipaksa, dia nggak mau masih tetap dipaksa. Akhirnya kan jadi begini, sampai dia pengen, kata dia bilang, lu kalau misalnya gue nggak diturunin di sini gue loncat, ya udah, disitulah Dia kan dia faktanya. mau lompat gitu ya. Dia mau lompat, temannya nggak konsentrasi ngeliat ke depan, udah langsung dah. Ketika jenazahnya Kak Vera lihat ini, dia lagi pakai kerudungan yang Iya. dia minta sama Kak Vera ya. Yang saya bilang pas saya masuk pintunya dia nih, pintu rumahnya, yang saya lihat itu kerudungan putih yang dia pinjam sama saya. Langsung saya duduk, saya buka, saya peluk dia, saya cium dia, saya bisik di telinganya dia dengan kata-kata saya minta maaf. Gua minta maaf, bener, ini kesalahan gua, bener. Gua minta maaf. Kalau saat ini ya kan, gua kalau misalnya nggak jemput lu, nggak mungkin kayak gini. Ya kan, semua jalannya beda. Nah disitulah gua ngeliat ya kan, maksud lu ini, ya kan ada pengajiannya ini. Oh yang dia bilang pada saat itu ya. Iya, ada pengajian ya kan. Ada pengajian, gue nggak tahu kalau maksud lo itu pengajiannya itu lo bakal ninggalin gua, iya kan? Dengan lo minjem kerudungan gua, ya kan, yang satu kakak lo yang pakai. Ini maksud lo. Sampai gue ngerasa benar-benar tuh merasa bersalah banget, ya kan, sama dia, ya Allah. Gue kalau taunya gini karena memang gue orang awam ya bang, ya gue biasa aja, ya kan. Ya udah pakai. Tahu kenyataannya beda. Kita nggak tahu bakal kejadian sesuatu, dia mau pergi ninggalin kita. Iya, gitulah gue benar-benar shock banget gue. Dan sekali lagi mudah-mudahan almarhumah si M ini, sahabatnya Kak Vera, diterima di sisi Allah ya Kak. Amin. Dan diampuni segala dosa-dosa. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Vera udah mau meluangkan waktunya dan mengungkap kejadian yang pernah dialami sama sahabatnya ini. Terima kasih banyak Kak Vera udah ke Dimensi Mistik. Sukses terus Kak Vera buat karirnya dan salam buat keluarga di rumah. Ya lagi-lagi seperti biasa sebelum gue akhiri video ini, di sini gue mengingetin lagi buat kalian kalau kalian punya pengalaman horor kisah nyata mau jadi narasumber langsung di Dimensi Mistik seperti Kak Vera kali ini, bisa banget kalian langsung aja DM ke Instagram Dimensi Mistik atau kalian bisa kirim cerita kalian ke email Dimensi Mistik. Nanti biar mudah semua linknya gue cantumin di kolom deskripsi. Pastinya terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar gue makin semangat menghadirkan narasumber-narasumber yang punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami sama Kak Vera kali ini. Ya akhir kata terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton ceritanya Kak Vera dari awal sampai akhir, gak ada yang di skip. Sekian, gue Ars Dimensi Mistik beserta Kak Vera pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.